Halo Sobat Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih di channel saya, channel yang mengulas mengenai dunia ikan diskus. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai seputar indukan diskus ya. Di sini saya udah ada beberapa indukan diskus ya, yang pair ya, yang berpasangan, yang udah pernah gendong, dan tentu saja udah nelor ya. Nah, saya sering sekali dikirimi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya ya di video-video saya ya, seputar indukan ikan diskus. Jadi buat kalian yang ingin bertanya soal indukan, kalian lihat dulu tuh di video, ada nggak yang mengulas mengenai indukan ya, entah itu di video atau di short video. Itu sepertinya saya ada ya mengulas mengenai indukan ikan diskus. Jadi teman-teman, jadi nggak usah lagi ya nge-DM saya atau mungkin juga kirim pesan lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Udah, kalian lihat dulu videonya. Nah, kalau nggak ada, boleh kalian tanyakan ke saya masalah yang tidak ada jawabannya di video-video saya ya. Nah, saya akan mengulas mengenai indukan ikan diskus, dan saya sudah merangkum ya beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar ikan diskus. Yang pertama yang sering ditanyakan itu adalah mengenai ikan diskus yang baru berpasangan nih. Jadi ibaratnya di Komteng atau di komunitas ikan diskus yang ramai, yang banyak sekali ikan diskus, ternyata di situ ada sepasang ya, ditemukan sepasang baru nih. Kemudian sepasang ini bertelur di akuarium itu bersama dengan teman-teman yang lain. Langkah yang harus dilakukan itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan pertama yang sering ditanyakan. Langkah yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian diam aja, nggak usah berbuat apa-apa. Kalian observasi aja pasangan itu ya. Kalian lihat bisa nggak dia jaga telurnya gitu ya. Kadang pasangan muda dia akan makan telurnya gitu ya, atau enggak telurnya akan berjamur karena pembuahannya belum baik, belum bagus ya pembuahannya ya, tidak merata lah ya. Jadi itu juga akan membuat telurnya tidak menetas. Dan mungkin juga telurnya bisa hilang dimakan sama teman-teman nih di dalam akuarium ya. Jadi teman-teman yang lain yang satu akuarium dengan mereka akan memakan telurnya mereka nih. Jadi itu resiko-resiko yang terjadi di dalam akuarium. Oleh karena itu kalian santai aja, nggak usah terlalu panik, nggak usah yang kayak waduh selamatkan induknya, ayo tarik telurnya, kita simpan telurnya supaya nggak dimakan sama indukan sama teman-teman yang lain di dalam akuarium. Gak usah seperti itu, gak usah panik. Karena mungkin 95% ya, bahkan 95 ke atas persen itu tidak akan menetas tuh telur. Kemungkinan akan gagal, entah dimakan sama indukan sendiri ataupun dimakan dengan teman-temannya di dalam akuarium, atau enggak akan menjadi busuk ya. Pembusukan bisa terjadi karena parameter air yang belum sesuai nih untuk indukan. Yang kedua karena pembuahannya belum bagus karena masih pair muda ya. Sehingga ya udah, ikhlaskan aja kalau emang terjadi seperti itu. Setelah itu baru kalian serok ikannya. Yang pasangan ini kalian hafal nih ya, yang pasangan yang mana nih? Dihafal. Dua ikan diskus ini ya yang berpasangan ini kalian taruh di akuarium baru untuk indukan supaya mereka lebih konsen dalam bertelur di situ ya dan merawat bureknya. Itu pertanyaan yang sering kalian tanyakan. Jadi intinya santai aja, tenang aja gitu, nggak usah khawatir, bahkan dia bakal nelor lagi, jadi nggak usah khawatir telurnya dimakan atau hilang ya. Oke, pertanyaan kedua yang sering tanyakan adalah mengenai ikan diskus nih. Kalian misalnya beli nih ikan diskus indukan, atau kalian punya ya indukan ikan diskus, kemudian diskus ini memakan telurnya. Dan kadang-kadang juga nggak cuma dimakan, mungkin juga diganggu dan lain sebagainya. Itu seperti apa cara mengatasinya ya? Ikan diskus yang suka memakan telur itu diakibatkan yang pertama parameter airnya nggak bagus, nggak sesuai, dan dia seperti tahu kan ada insting sebagai orang tua ini telurnya nggak bakal menetas, jadi dimakan sama dia karena dia rasa nggak bagus nih parameter airnya. Jadi insting sebagai ikan itu ada ya mengenai air yang dia pakai untuk menaruh telurnya ya, itu dimakan sama dia. Yang kedua, kenapa dia makan? Mungkin bisa juga diakibatkan mereka ini karena pasangan muda belum tahu nih
cara ngerawat telur, akhirnya dimakan sama mereka. Yang namanya pasangan muda kan masih kaget, masih kagok lihat telur dimakan sama dia, mungkin dikira itu makanan padahal itu telur mereka. Itu yang kedua, karena pasangan muda. Yang ketiga, kenapa mereka makan telur? Mungkin karena terancam terganggu dengan kalian yang suka bolak-balik liatin mereka. Mungkin juga tempatnya terlalu rame, kalian taruh di tempat di ruang tamu atau di ruangan-ruangan yang mengganggu mereka untuk konsentrasi dalam bertelur nih, dalam merawat telur. Akhirnya karena stres dimakan tuh telurnya sama mereka. Nah, oleh karena itu untuk indukan usahakan tempatnya itu yang agak-agak sepi, jangan terlalu ramai supaya mereka lebih fokus dalam memelihara telur mereka. Jadi jangan juga suka dilihat-lihat terus ya, gak usah terlalu suka dilihat, nanti mereka stres malah dimakan nanti telurnya ya. Dan yang berikutnya juga karena mungkin pencahayaan terlalu terang, karena kalian punya ikan diskus baru indukan, kalian bikin tempatnya yang penuh dengan lampu supaya bisa terlihat bagus tuh, dia punya punya badan merah terang, cahayanya bagus kalau kena lampu gitu kan, bercahaya dia punya badan. Udah nggak usah yang namanya indukan, dikasih aja lampu yang redup aja nggak apa-apa, atau enggak gelap sama sekali ya nggak apa-apa juga. Intinya jangan terlalu over lah ya, santai aja dalam memelihara ikan diskus itu ya. Atau mungkin karena kalian merasa wah indukan yang saya beli ini mahal, ditempatkan di tempat yang bagus, yang gimana gitu, akhirnya bikin mereka stres dan memakan telurnya. Jadi jangan seperti itu, santai aja dan biasa aja punya indukan gitu kan, biarkan aja mereka memelihara telurnya ya sampai menetas. Nah, jadi itu faktor-faktor yang bikin mereka memakan telurnya gitu kan, atau mungkin pembuahannya yang belum baik. Mereka tahu bakal jadi jadi gagal ya, karena ikan diskus itu yang masih amatir ya, yang masih pair baru itu kadang-kadang ketika betina mengeluarkan telur, si jantan ini ngebuahin di belakangnya itu nggak sempurna, jadi membuat telurnya nggak bisa ditembusi oleh sperma dari indukan yang jantan ya. Akhirnya pembuahannya nggak sempurna, jadinya ya itu jadi jadi gagal, jadi berjamur dan mereka makan tuh telurnya. Mungkin dari semua kata-kata masukan tadi dari saya itu ada yang kalian belum pernah coba untuk lakukan gitu kan. Kalian bisa coba lakukan, misalnya tadi masalah lampu diredupkan, atau masalah tempat dibikin tempat yang sepi, parameter airnya dijaga, kemudian juga kualitas makannya semua dijaga. Nah, itu mungkin kalian bisa gunakan itu agar kalian punya ikan diskus itu tidak memakan telurnya lagi ya, dan telurnya bisa menetas dengan baik. Itu pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan. Oke, kita akan menuju ke pertanyaan yang ketiga yang sering ditanyakan, itu adalah mengenai ikan diskus. Misalnya lagi bertelur, habis bertelur netas ya, punya burayak, lagi gendong nih burayaknya, kemudian dia ngelor lagi gendong ngelor lagi. Gimana tuh yang dilakukan, seperti apa? Yang kalian lakukan hanya bisa kalian gunakan itu cuma satu cara. Oke ya, saya ulang lagi. Yang hanya kalian bisa lakukan ya, sorry tadi putar-putar ngomongnya ya. Yang hanya kalian bisa lakukan itu hanya satu cara, yaitu adalah menyerok atau mengangkat semua burayaknya itu, diberikan kepada inang asuh. Saya punya inang asuh nih ya, 1, 2, nih ada 2. Di luar ada 5 tuh inang asuh di luar ruangan ini ya. Biarkan mereka yang merawat burayaknya, dan mereka yang indukan asli ini ya, yang lagi ngurusin telurnya ya, telur barunya ini, nggak apa-apa, biarkan mereka konsentrasi untuk menetaskan telurnya. Jadi burayaknya itu dikasih aja nih ke inang asuh, supaya inang asuh yang besarkan burayaknya, agar mereka lebih fokus untuk menjaga telurnya. Karena bila tidak seperti itu, kemungkinan ikan diskus akan memakan burayaknya, karena dia akan lebih mengutamakan telurnya ya daripada burayak. Karena dianggap wah ribet banget sih nih burayak ini gitu kan, padahal tuh anaknya sendiri ya, dimakan sama dia, karena dianggap itu sebagai ancaman buat telurnya dia. Akhirnya mereka memakan semua burayaknya, dan mereka lebih mengutamakan untuk membesarkan telurnya. Nah, jadi seperti itu.
Jadi diselamatin aja tuh burayaknya ya, dan serahkan kepada inang asuh. Inang asuh tuh apa ya? Inang asuh tuh adalah ikan diskus yang sudah pernah menggendong, sudah bisa merawat ikan diskus dari awal telur sampai besar. Ibaratnya dia adalah indukan senior ya, yang bisa mengasuh telur diskus dan burayak diskus. Jadi ketika dia dikasih burayak, dia tidak akan makan, tapi akan dipelihara sama dia. Jadi seperti itu. Jadi kan butuh juga tuh inang asuh sebagai breeder ya, sebagai peternak diskus ya, butuh memiliki inang asuh. Nggak cuma itu doang, inang asuh bisa digunakan kepada ikan diskus yang tidak bisa jaga burayak, yang dimakan burayaknya kasih aja ke inang asuh. Atau enggak indukan sedang sakit nih, penuh dengan luka borok gitu ya, karena nggak kuat gendong, atau mungkin ada luka lain yang membuat mereka tidak bisa menggendong karena badannya lagi cedera ya. Nah itu bisa diserahkan juga burayaknya kepada inang asuh yang merawat. Jadi seperti itu fungsi dari inang asuh. Oke, itu pertanyaan yang sering ditanyakan ya mengenai indukan ikan diskus. Dan yang terakhir, pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai indukan ikan diskus adalah ikan diskus itu parameter airnya seperti apa gitu kan. Ikan diskus indukan itu parameter airnya itu berbeda dengan parameter ikan diskus yang dipelihara sehari-hari atau pembesaran ya. Untuk pembesaran membutuhkan TDS yang agak tinggi, di atas 100 nggak apa-apa, tapi jangan over ya, jangan sampai 300, 400, terlalu kurang bagus tuh kalau TDS setinggi itu ya. Karena ikan diskus ini anti sekali telurnya dengan kalsium. Jadi biasanya kalsium itu ada di parameter air yang tinggi-tinggi gitu ya. Itu biasanya kalsiumnya tinggi tuh. Jadi diusahakan supaya kalsium itu tidak ada dalam air. Oleh karena itu airnya parameternya direndahkan aja, dengan harapan ya dengan rendah kalsium pun akan rendah sehingga aman buat telur diskus ya, dan bisa menetas. Karena kalsium yang tinggi dalam air itu membuat cangkang ikan telur mengeras. Dia mengeras dan tidak bisa menetas, jadi busuk, jadi jamur dan gagal. Oleh karena itu ikan diskus sangat-sangat dibutuhkan air yang memiliki TDS rendah, karena dalam TDS rendah itu terdapat kalsium yang rendah juga, seperti itu. Dan masalah TDS sudah pernah saya bahas ya di video-video saya sebelumnya, jadi saya nggak bahas lagi masalah TDS. Cuma intinya seperti itu. Bila ada pertanyaan mengenai parameter air untuk indukan ikan diskus, jawabannya seperti itu. Indukan diskus membutuhkan parameter TDS yang rendah. Untuk pH seperti apa? Kalau untuk parameter pH itu, kalau saya dan teman-teman breeder lainnya itu suka menggunakan pH yang rendah, karena pH rendah itu sepertinya membuat mereka tuh lebih gimana ya, lebih senang gitu untuk ngelor gitu ya dibanding dengan pH yang tinggi. Misalnya pH di 6 atau 5,5 gitu kan, tapi jangan terlalu rendah kayak 5,4, jangan juga ya, mungkin 5,5 ke atas lah ya, 7 lah mungkin oke. Kalau 8 ke atas itu saya belum tahu ya bisa nggak nelor ya untuk pH yang tinggi ya. Jadi seperti itu masalah pH. Oleh karena itu saya lebih cenderung itu melihat nilai TDS daripada pH sih kalau untuk indukan diskus ya, karena TDS itu sangat rentan sekali terhadap kalsium tadi ya. Jadi seperti itu. Nah sobat, jadi demikian ya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan masalah indukan ikan diskus ini ya. Ya dari masalah diskus yang suka makan burayak, suka makan telur, nggak bisa jaga burayak, nggak bisa jaga telur gitu kan. Kemudian mengenai parameter air untuk indukan. Kemudian tadi juga kalau diskus yang yang bertelur sama teman-temannya gitu kan ya, gabung dengan teman-temannya atau bertelur di komteng itu, gimana cara mengatasinya gitu kan. Nah itu sudah saya jawab di sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai indukan, ya seperti itu jawabannya. Bila ada pertanyaan lain ya selain pembahasan ini, kalian boleh tanyakan deh di komentar ya. Kira-kira apa tuh yang terlepas dari pembahasan ini mengenai indukan yang belum saya bahas di video ini. Kalian bisa taruh di kolom komentar. Oke sobat diskus, demikian video saya kali ini. Kita akan berjumpa di video diskus lainnya. Saya pamit dan salam diskus. Dadah.